Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Garuda. Pertandingan sudah selesai. Final FIFA Series 2026 antara Indonesia melawan Bulgaria yang sudah kita tahu semua dimenangkan oleh Bulgaria dengan skor 0-1. Gol melalui titik penalti yang mungkin sampai saat ini masih banyak yang membicarakan apakah itu benar-benar penalti atau bagaimana. Tapi semua sudah disahkan, piala sudah diberikan. Ya, Indonesia memang menjadi runner-up di FIFA Series 2026. Terlepas dari kekalahan di final FIFA Series 2026 ini, timnas Indonesia sangat-sangat bagus secara permainan, secara bertahan, bagaimana di lini tengahnya. Hanya kelemahan Indonesia ketika final kemarin adalah di lini depan. Ya, bisa kita lihat semuanya bagaimana pertahanan Bulgaria. Mereka sangat pressing ke pemain-pemain Indonesia, bermain man to man, dan tidak memberikan celah sedikit pun ketika Bulgaria diserang oleh pemain timnas. Mereka siap dengan tekanan-tekanan yang akan diberikan oleh timnas Indonesia. Sangat solid pemain belakang dari Bulgaria. Dan kita bisa melihat juga kemarin pertandingan, permainan timnas Indonesia juga bagus. Bagus saya bilang, hanya ada beberapa pemain yang memang tidak maksimal. Itu menurut saya. Jadi ya mungkin dari ketidakmaksimalan itu yang menurut Coach John memang layak untuk dijadikan starting line up pada babak pertama, bisa membantu atau bisa memberikan gedoran, memberikan serangan. Tapi semua itu tidak terjadi di lapangan. Dari babak sebelumnya semifinal ketika melawan Saint Kitts and Nevis, menurut saya permainan Indonesia sudah lebih baik daripada ketika melawan Saint Kitts and Nevis. Yang mungkin dari kualitas lawan yang berbeda, ya sudah pastinya. Yang mana Bulgaria di peringkat 86 FIFA dan Saint Kitts and Nevis di peringkat 152 kalau nggak salah. Tolong luruskan kalau saya salah. Ya pasti Indonesia juga mendapat lawan yang lebih daripada ketika menghadapi Saint Kitts and Nevis. Tapi kemarin ketika babak final, saya bangga melihat permainan timnas Indonesia. Sangat tenang, sabar, dan bisa memainkan tiki taka, bisa bola-bola pendek. Ya kita jarang melihat terupas-terupas yang dilakukan seperti di pertandingan ketika semifinal ya kemarin. Ya itulah kehebatan pemain belakang timnas Bulgaria yang benar-benar menutup ruang untuk timnas Indonesia, sehingga timnas Indonesia hanya beberapa kali bisa melakukan terupas. Dan yang pasti pemain Bulgaria, pelatih Bulgaria juga melihat permainan Indonesia ketika melawan Saint Kitts and Nevis. Ketika final, Coach John merubah strategi dan juga formasi. Hanya ada beberapa yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan Coach John. Itu menurut saya karena memang tidak maksimal. Lini pertahanan Indonesia bisa dilihat kemarin sangat rapi, tapi ada beberapa hal yang membahayakan gawang timnas. Dan serangan-serangan Bulgaria masih bisa diredam oleh pemain belakang dan pemain tengah tim nasional. Itu sangat rapi, sangat disiplin. Kalau saya melihat kemarin ya, strategi yang memang sudah diberikan oleh Coach John. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Terutama ketika permainan dimulai di babak kedua. Sebuah perubahan besar. Kenapa saya bicara sebuah perubahan besar? Karena saya melihat semua pemain tidak pada posisinya, tapi saling melengkapi. Jadi kita tidak tahu siapa pemain tengah, siapa pemain belakang. Itu di babak kedua saya melihatnya seperti itu. Dan saya sangat menyayangkan kenapa Donitri dan Beckham masuk di babak kedua ketika menit-menit hampir berakhir. Bisa dilihat ketika masuk Beckham, masuk Donitri, permainan semakin hidup. Serangan-serangan timnas Indonesia bisa membahayakan gawang dari timnas Bulgaria. Ya sama ketika babak kedua ada salah satu atau salah dua pemain yang bermainnya kurang greget kalau menurut saya ya. Tidak seperti pemain-pemain lainnya yang benar-benar jadi pejuang, menjadi petarung di lapangan. Ya itulah sebuah pertandingan. Terkadang banyak pemain yang underperform, terkadang ada yang memang stabil. Ya kadang juga ada pemain yang lagi top performnya.
Semua adalah racikan dari seorang pelatih. Dan apabila ada pemain yang dipercaya oleh pelatih dan dia tidak bisa memaksimalkan kualitasnya, tidak bisa mengeluarkan semua skill-nya, ya itu akan menjadi catatan tersendiri untuk seorang pelatih. Ya ada beberapa pemain kemarin yang memang kurang kalau menurut saya ya. Jadi tidak bisa membantu pemain-pemain lainnya untuk melakukan serangan. Ya bisa dinilai sendiri siapakah dia yang kurang maksimal ketika pertandingan final kemarin. Ya mungkin itu akan menjadikan sebuah pelajaran dan bisa menjadikan evaluasi untuk pemain-pemain timnas sendiri. Karena perlu dicatat, dari 41 pemain yang masuk seleksi, berarti 41 pemain ini sudah mempunyai kualitas. Atau mungkin ketika seleksi pemain yang 41 pemain, Coach John salah untuk memasukkan pemain-pemain yang underperform ini ke 23 pemain yang resmi didaftarkan. Ya semua warga Indonesia mayoritas menonton pertandingan kemarin dan bisa melihat pemain-pemain yang underperform siapa saja. Sebenarnya menyakitkan karena kita kalah melalui titik penalti dan itu masih diragukan apakah sah atau tidak walaupun seorang wasit sudah melihat VAR. Tapi bagaimanapun juga semua sudah ditentukan. Bulgaria adalah pemenang FIFA Series 2026. Yang mudah-mudahan kedepannya ada wajah-wajah baru yang dengan kualitas yang lebih baik dari yang sekarang yang menjadi pemain timnas Indonesia. Karena melihat permainannya timnas Indonesia sudah bagus, hanya kurang maksimal di beberapa lini. Sebuah perkembangan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, sebuah perubahan yang signifikan, dan sebuah perjuangan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain di atas lapangan. Saya pribadi menikmati permainan timnas Indonesia di era Coach John. Sudah bagus, hanya perlu ditingkatkan. Sudah enak, hanya perlu lebih disiplin lagi dan berani melakukan penetrasi-penetrasi apabila memang pemain belakang lawan sangat rapi dan sangat disiplin. Jadi menurut saya apabila ada seleksi lagi untuk timnas, mungkin banyak yang harus dipanggil yang memang terlihat bersinar di klub-klubnya, baik itu Liga Indonesia maupun Liga luar, dan mencari pemain yang berani melakukan penetrasi. Karena sudah dilihat di pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Bulgaria. Sebuah kedisiplinan pemain belakang Bulgaria tidak main-main. Mereka benar-benar sangat rapat, benar-benar disiplin. Dan itu membutuhkan pemain-pemain yang berani melakukan penetrasi untuk masuk ke dalam. Atau mungkin melakukan tendangan jarak jauh karena emang pemain belakang sangat rapat. Dan tidak ada celah pemain-pemain timnas Indonesia melakukan penetrasi. Tapi bisa dilihat ketika masuknya Donitri, sudah mulai mencair babak kedua. Sudah berani melakukan tusukan-tusukan, sudah berani melakukan terupas-terupas. Tapi ya memang belum bisa dimaksimalkan untuk menjadi sebuah gol. Yang mungkin memang serangan Indonesia yang sudah mulai berkembang, sudah melakukan penetrasi, memang belum membuahkan sebuah gol. Tapi itu ada sebuah keberanian, sebuah kemajuan dari timnas Indonesia yang berani masuk, melakukan penetrasi ke pemain belakang yang sangat-sangat disiplin. Kita juga melihat kemarin ada satu serangan, one on one dengan Emil, dan Emil bisa menggagalkan serangan itu. Ya timnas Indonesia saat ini memang sudah berkembang pesat. Overall, permainan kemarin timnas Indonesia sudah keren. Sekelas timnas Bulgaria dipaksa untuk bertahan. Itu sudah keren. Jadi menurut saya timnas saat ini di era Coach John sudah membuktikan sebuah perkembangan. Saya berharap timnas Indonesia terus memunculkan wajah-wajah baru, wajah-wajah yang fresh, wajah-wajah dengan kualitas yang di atas rata-rata, wajah-wajah yang bisa membuat timnas Indonesia semakin berkembang, semakin terbang, dan semakin disegani oleh negara-negara lain. Sebuah pencapaian yang lumayan menurut saya walaupun kalah 0-1 dengan Bulgaria dengan selisih peringkat FIFA yang lumayan jauh. Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan yang begitu sengit untuk timnas Bulgaria dan juga bisa menahan serangan dari timnas Bulgaria. Pelatih timnas Bulgaria sudah mengeluarkan statement dan mengakui bahwa timnas Indonesia cara bermainnya sudah seperti Eropa.
Jadi ya itulah sebuah perkembangan yang signifikan. Perkembangan dari individu pemain, mulai dari skill, kedisiplinan, perkembangan dari sebuah strategi yang diberikan oleh Coach John, sebuah perubahan yang ternyata emang berjalan dengan baik. Tapi saya yakin Coach John dan juga pemain-pemain timnas Indonesia masih belum puas walaupun menjadi runner up. Harus terus berkembang untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan untuk Coach John sendiri, saya harap bisa lebih selektif lagi untuk memilih pemain yang lolos menjadi pemain timnas. Karena dari 2 pertandingan ini, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran. Seperti yang saya katakan ketika di channel Ngopi Dadakan, ketika seleksi, ketika latihan, itu sangat-sangat berbeda dengan ketika pertandingan resmi. Mentalnya, pressure-nya, attitude-nya, skill-nya, itu bisa berubah semua. Karena ketika latihan yang dihadapi adalah teman sendiri, yang mana pressing-nya ya pressing-pressing mungkin tidak sekeras pressing-pressing ketika pertandingan resmi. Nah, mungkin kedepannya saran dari saya pecinta timnas Indonesia, tim kepelatihan bisa lebih selektif dan bisa lebih jeli untuk melihat siapa saja pemain-pemain yang masuk seleksi layak menjadi pemain timnas Indonesia. Menyandang Garuda di dada itu tidak mudah, sangat-sangat berat, dan siapapun yang sudah menjadi pemain timnas Indonesia harus mempunyai visi, misi, tujuan, goals yang sama. Tapi saya salut, terima kasih banyak untuk pemain-pemain timnas Indonesia sudah melewati FIFA Series 2026 walaupun latihan dengan waktu yang sangat singkat bisa memberikan permainan yang indah, permainan yang bagus, permainan yang berbeda dari permainan timnas Indonesia sebelumnya. Ya mudah-mudahan timnas Indonesia bisa terus menghadapi pertandingan-pertandingan ke depan dengan sebuah kemenangan. Baik lawan-lawan itu rankingnya di bawah timnas Indonesia ataupun di atas timnas Indonesia. Tidak ada lawan yang mudah, semua lawan berat. Supaya timnas Indonesia bisa terus maju, terus berkembang, dan terus mengasah skill-skill individunya. Karena dari situ semua bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Buat warga-warga Jeb Entertainment dan juga pecinta tim nasional Indonesia, bagaimana pendapat kalian tentang pertandingan di final kemarin? Siapa pemain-pemain yang top perform, yang permainnya stabil, atau pemain-pemain yang lagi kurang bagus mainnya? Kalau mau komen-komen silahkan. Kita doakan bersama-sama timnas Indonesia bisa terus terbang tinggi dan ranking di FIFA bisa terus naik walaupun perlahan tapi pasti. Sehat-sehat terus warga-warga Jeb Entertainment dan juga semua pecinta timnas Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video-video di channel Jeb Entertainment. Pantengin terus. Mudah-mudahan kami bisa terus berkarya, bisa memberikan suguhan yang menarik dan menghibur buat kalian semuanya. Tetap jangan lupa komen bagaimana pendapat kalian tentang permainan timnas Indonesia ketika melawan timnas Bulgaria kemarin. Kita doakan terus dan yang pasti kita wajib support timnas Indonesia agar terus maju, terus berkembang, dan suatu saat timnas Indonesia bisa lolos masuk Piala Dunia. Kita Garuda.